Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BEDA akan mempresentasikan hasil diskusi tugas satu kelompok kami. Berikut nama-nama anggota dari kelompok kami. Ada Aulia Shinta, Aurelio Noval, Delvin Adiatma, Dexel Oswald, Fabian Sultan, dan juga Niken Salsabila. Jadi, data yang akan kita gunakan sebenarnya memiliki permasalahan utama yang akan dibahas, yaitu forecasting atau peramalan penggunaan energi pada gedung. Akan tetapi, pada tugas kali ini kita hanya melakukan media saja pada data, yaitu berupa data preprocessing dan juga analisis dasar statistika. Kemudian dengan dilakukannya kedua hal tersebut, akan dibahas permasalahan berikut. Yang pertama, langkah-langkah apa saja yang dilakukan saat preprocessing data, dan juga hasil apa yang diperoleh setelah dilakukannya analisis dasar statistika pada data. Data yang kita gunakan pada tugas ini adalah data dari PT Ashrae. Berikut sudah dicantumkan link sumbernya. Dan data yang kita gunakan adalah data informasi tentang gedung, data penggunaan energi gedung, dan juga data cuaca. Berikut penjelasan dari data yang akan kita gunakan. Yang pertama, data informasi gedung, yaitu data building, metadata.csv, yang terdapat 6 pengukuran pada data tersebut. Selanjutnya yaitu data penggunaan energi gedung, yang merupakan data train.csv, dan terdapat 4 pengukuran pada data tersebut. Yang terakhir, yaitu data cuaca, yaitu data weather train.csv, dan terdapat 9 pengukuran pada data tersebut. Terakhir, berikut ada tipe-tipe data yang akan kita gunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk pre-processing, pertama-tama kita langsung ambil datanya dari Kaggle, kita import datanya, jadi data gedung, terus energi, dan juga cuaca, hal yang sama juga pada variabel test. Kemudian nanti kita gabung data tersebut, nah misalnya dari variabel trend dulu, data gedung, energi gedung, dan cuaca gedung, dengan menyocokkan building ID pada data gedung dan energi gedung, dan juga site ID serta timestamp pada data gedung dan cuaca. Hal yang sama juga pada variabel test. Nah, setelah itu kita dapat tabel yang sudah digabung, kita download data-data ini karena di Kaggle ini tidak memungkinkan untuk kita melanjutkan preprocessing karena keterbatasan RAM. Sehingga kita gunakan Jupyter Notebook untuk melanjutkan preprocessing. Di Jupyter Notebook, pertama-tama kita import beberapa package yang diperlukan nantinya. Kemudian kita import data yang tadi telah di-merge dari Kaggle. Kemudian selanjutnya preprocessing. Tujuan atau permasalahan utama dari kasus ini sebenarnya adalah forecasting atau peramalan penggunaan energi. Jadi kita cek informasi apa saja yang ada di tabel. Kemudian kan kita tahu ada data-data kategorik pada tabel tersebut. Kita cek kategori apa saja yang di dalamnya. Kemudian akan kita ubah juga tipe data tersebut yang awalnya masih integer atau float menjadi kategori supaya memudahkan pre-processing. Nah, sehingga didapatkan informasi pada tabel dari setiap kolom sebagai berikut. Kemudian untuk melihat statistika deskriptifnya, kita bisa menggunakan code-nya trend.describe include all. Kenapa menggunakan include all? Ini supaya semua datanya tuh bisa terlihat yang kategorik, jadi bisa juga di describe gitu. Cuman yang kategorik ini hanya menampilkan unique, top, dan frag. Unique ini kategoriknya ada berapa, top ini seperti modusnya dan frekuensinya. Nah, didapatkan beberapa insight dari data statistika deskriptif ini, misalnya mean, jumlah, nilai maksimum, minimum, kuartil, dan standar deviasi datanya. Kemudian kita juga bisa perhatikan kolom presip, itu yang kolom presipitasi itu nilai terkecilnya min 1. Padahal kita tahu presipitasi adalah ukuran tetes air hujan, sehingga tidak seharusnya bernilai negatif. Maka terdapat indikasi adanya kesalahan data pada variabel ini. Selanjutnya kita lihat berapa banyak data ini yang bernilai negatif. Kita juga bisa cek persentasenya, dan juga saya juga memiliki kecurigaan bahwa nilai yang negatif ini semuanya min 1. Ternyata benar saja semua yang nilai yang negatif ini min 1, dan juga persentase data yang kemungkinan salahnya ini sebesar 6,63%. Sehingga bisa kita ubah saja data yang bernilai min 1 ini menjadi 0. Selanjutnya kita akan mendeteksi outlier di tahapan pre-processing data. Untuk mendeteksi outlier kita akan gunakan boxplot yang menggunakan package seaborn dan matplotlib. Nah, setelah ini kita gambarkan visualisasi datanya menggunakan boxplot. Nah, setelah digambarkan melalui boxplot, kita lihat bahwa beberapa kolom memiliki outlier, terutama square fit dan beberapa data-data selanjutnya. Karena persebaran outlier tidak terlalu luas dan juga data tersebut masih tergolong valid atau tidak ada anomali, maka outlier tidak perlu dirubah atau di-exclude, makanya dibiarkan saja. Selanjutnya adalah mencari missing value pada tahapan pre-processing data. Pertama, kita menghitung dulu jumlah missing value pada masing-masing kolom. Nah, kita lakukan persentase missing value-nya
Nah, dilihat bahwa beberapa kolom atau variabel memiliki missing value seperti year build, floor count, air temperature, dan cloud coverage, dan masih banyak lagi. Lalu kita gambarkan missing value-nya menggunakan matrix box plot dan juga menggunakan heat map. Nah, di gambaran tadi kita lihat bahwa presentasi missing value-nya rata-rata berada di bawah 18%, kecuali pada variabel cloud coverage. Kemudian tidak ada data kategori yang memiliki missing value, sehingga karena datanya tidak tersebar dengan luas dan cukup skewed, akan lebih baik menggunakan cara imputasi dengan median untuk mengatasi value tersebut. Atau bisa dikatakan data missing value-nya dimasukkan dengan median karena median tidak terinflasikan oleh nilai yang besar. Nah, kita cari dulu dua data yang memiliki missing values. Setelah kita cari dua data minimal yang memiliki missing values, lalu kita masukkan dua data tersebut dengan median data tersebut. Nah, setelah sudah tidak ada missing value lagi, sehingga data sudah bisa dipakai untuk analisis data selanjutnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya terkait dengan analisis data. Berdasarkan hasil preprocessing didapatkan tabel berikut dengan jumlah baris dan kolom sebagai berikut. Selanjutnya akan diperiksa hubungan antar variabel dengan menggunakan matriks korelasi atau heat map sebagai berikut. Dengan menggunakan heat map, dapat diketahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya secara efisien hanya dengan melihat warna pada plotnya. Semakin terang warnanya, maka semakin besar nilai korelasinya. Hal ini dapat dilihat antara variabel building ID dengan site ID yang menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,98. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara building ID dengan site ID. Selanjutnya, kami juga melakukan visualisasi chart plot dengan membandingkan variabel primary use dengan meter reading. Primary use adalah peruntukan gedung, sedangkan meter reading adalah penggunaan energi gedung. Berdasarkan visualisasi ini, kami dapatkan bahwa peruntukan gedung mempengaruhi persebaran penggunaan energi. Sebelumnya, saya mewakili kelompok saya ingin meminta maaf karena berdasarkan hasil visualisasi ini, keterangan dalam plot tidak terlihat dengan jelas karena ukuran data yang besar sehingga proses running program pun berjalan cukup lama. Akan saya lanjutkan. Terlihat pada hasil visualisasi bahwa gedung yang digunakan untuk education memiliki persebaran penggunaan energi secara menyeluruh, dari kisaran rendah hingga tinggi. Sedangkan untuk peruntukan gedung yang lain, persebaran penggunaan energi gedung terlihat hanya dalam kisaran rendah. Hal ini juga dapat dilihat dalam pie chart berikut, bahwa memang benar gedung dengan peruntukan education berjumlah paling banyak, sehingga persebaran energi gedung paling terlihat. Kemudian yang kedua, kita akan melihat hubungan antara meter dengan meter reading menggunakan chart plot. Nah, chart plot ini kita gunakan untuk membandingkan variabel meter, yaitu jenis meter reading yang digunakan dengan meter reading, yaitu penggunaan energinya sendiri. Nah, berdasarkan chart plot ini, kita bisa lihat bahwa jenis meter reading ini akan mempengaruhi persebaran penggunaan energi. Nah, meter jenis 2 ini cenderung menggunakan energi secara menyeluruh, yaitu dia bisa menggunakan energi yang rendah hingga energi yang tinggi. Sedangkan jenis meter yang lainnya bisa dilihat dia cenderung penggunaan energinya adalah penggunaan energi yang rendah. Dan berdasarkan chart plot ini, kita akan membuat suatu visualisasi menggunakan bar chart dan menggunakan pie chart. Yang menggunakan bar chart ini kita akan melihat rata-rata meter readings oleh meter types-nya sendiri. Jadi yang nomor 2, meter jenis nomor 2 ini dia memiliki efisiensi yang paling rendah karena dia penggunaan energinya itu paling tinggi. Jadi rata-rata penggunaan energinya paling tinggi. Sedangkan meter jenis 0 ini memiliki efisiensi energi yang paling tinggi karena dia rata-rata penggunaan energinya itu adalah energi yang rendah. Nah, kemudian dari pie chart-nya sendiri kita akan mencari tahu seberapa banyak meter yang digunakan dalam suatu gedung. Jadi meter yang digunakan paling banyak dari suatu gedung adalah meter jenis 0 dengan presentasi 59,7% dan yang paling rendah adalah meter jenis 3 dengan presentasi 6,3%. Sekarang akan saya lanjutkan ke bagian keempat, yaitu bagian penutup. Dengan selesainya semua proses dan analisis yang telah dilakukan, kami berkesimpulan bahwa persebaran penggunaan energi dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti peruntukan gedung dan jenis meter reading atau energi. Didapatkan bahwa energi paling banyak digunakan untuk keperluan pembelajaran atau pendidikan, lalu kemudian diikuti dengan kegiatan perkantoran. Bersesuaian dengan fakta bahwa mayoritas kegiatan yang dilakukan memerlukan peralatan-peralatan elektronik yang beragam, ditemukan juga bahwa jenis meter reading atau energi yang paling banyak digunakan oleh gedung-gedung adalah electricity dan yang paling sedikit digunakan adalah hot water. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.